to Mobile Legends. Ya nggak boleh kalah, karena kalau trio midnya kalah udah pasti bakal susah banget nge-damage-nya nanti. Berarti angin segar untuk tim Vitality. Lumayan. Mereka kuat banget dari early game di game-game sebelumnya dan sekarang pun advantage ada. Karena mereka kembali di match All dan di troops game deployed. kali ini atau sebaliknya Navi Welcome akan to bangkit Mobile dari Legends. kekalahan di game yang tadi. Let's go to the land. Down. Drafting dan juga skinnya lagi cocok gini ya. Cassius Masterclass, Kov combo dengan adanya Valir dan juga Chow. Ini akan membuat early game-nya akan sangat-sangat mudah untuk di-clear. Dan untuk Valirnya ini pasti bakal mudah banget untuk memberikan deal damage ke arah Casey atau bahkan ke arah Merai. Karena seperti yang kita tahu Ranger Mas, dengan adanya pasif dari Valir. Yang dimana pasif dari Valir ini dulunya deket, sekarangnya udah gak deket. Ya itu dia. Asing. Bisa dibilang asing dan bahkan kalau bisa kita lihat inilah tadi kan Bude sempat bertanya gimana caranya early Not Ayanami ini dengan Valirnya Prof. Lama kelamaan semakin dekat semakin tantrum Freya semakin kena dia. Itu dia. Burst fireball yang asing. Fireball, kalau dia loncat langsung didorong dengan siring torrent. Kalau dalam keadaan mungkin dia terkena dengan adanya heavy spin atau jelek-jeleknya kena fataling, ini bakal aman banget karena ada Vengeance Swing. Dan di sisi sebaliknya EXP Fumieko sudah pasti memastikan dirinya tidak akan tumbang dengan mudah. Mungkin memang kalahnya di dalam rotasi aja, Be. Iya, lama emang rotasi bau palu soalnya kan. Tapi kalau kita ngomongin soal pemilihan dari Vival yang ternyata mengambil purple buff-nya di menit 1.30. Ini menandakan bahwa nanti di menit yang kedua dia akan ready dengan purple buff dan dia akan lebih lama untuk bisa memberikan Deviant Sword dalam team fight. Oke, Vivian dengan Chow-nya kita tahu agresivitasnya sangat tinggi dan Purify dengan Riane dengan Purify ini nggak menghentikan dia berhenti dikejar dan kita tahu Granger hero yang sangat irit banget untuk ngedes. Malah kalau misalkan ngeliat dari battle spellnya, Vivian bisa targetnya menuju ke arah dari Rain. Nah, Dia pakai flicker. Ini kita lihat nih, apakah Not Ayanami akan memaksa dengan Valkyrie menuju ke arah sosok seorang Vivian? Karena sebenarnya target utamanya itu Chini dan juga Vival. Dan itu dia Vival akankah masuk dan Retribution Vival berhasil mendapatkan satu buah charter. What a steal from the jungle. Kali ini Vival. Dan bahkan heavy spin harus digunakan karena kepanasan tentunya untuk Casey. Sementara itu first blood-nya ada tangan dari Not Ayanami terhadap Fumieko. Tapi ketemu ada burst fireball. Itu dia, Bude. Dibakar-bakar. Itu dia Bude Clara Monster untuk menanyakan gimana cara menghentikan Freya Not Ayanami yang tantrum. Itu dia. Bakar. Seperti seolah mengingat lirik lagu. Bakar semangat. Bakar Hadapi semua rintangan. bakar semangat. Itu dia. Hadapi semua rintangan gitu kali. Ya betul. Betul aja dulu. Gue kayak pernah dengar gue, Be. Itu dia. Kita dengar mulu. Oh, kita dengar. Iya, tapi emang bener kan? Sesuai dengan yang kita bilang, Chini adalah jawaban untuk hampir semua member dari Navi. Ya, betul. Bahkan Atlasnya. Bahkan Atlasnya. Karena Atlas juga lumayan kesulitan tuh ketemu sama Valir. Kalau misalkan lagi perfect match, dia mau fataling itu kedorong. Aduh, tapi Be, bukan hanya kedorong doang. Gak ada purple Vival jangan mencuri, tapi 2 kali dia mencuri. Sudah dipastikan menjadi the most wanted person dari tim Navi Philippines. Casey-nya sempat bingung kayak, loh, hilang purple buff-nya. Hah? Diambil tiba-tiba dengan rotasi yang lebih cepat untuk Assassin. Inilah yang membuat Casey ketinggalan level, bahkan Vival on the way level yang ke-8. Gue suka banget sih dari Cassius ini. Dia sangat berani dalam melakukan drafting phase. Dia sangat kenal anak-anaknya. Dia sangat tahu anak-anaknya mampu untuk menghadapi tanpa melakukan respect band yang terlalu berlebihan. Cassius Masterclass. Cassius Masterclass. Bahkan sekarang dengan adanya Vivian yang mungkin bakal ditarget, tapi masih terlalu tidak worth it sepertinya kalau misalkan fatalingnya. Karena dari Vivian, Vival di level yang ke-8, Berserkers Fury. Riane. Next target kah? Apalagi dia menggunakan Purify. Lagi-lagi. Profesor, ini menjadi kesempatan untuk lihat Fumieko udah jalan. Lepasin satu WP, biarkan. Dan Vivian sudah berada di dalam lingkaran Turtle Pit.
mencoba untuk menendang di mana seorang Casey berada. Web Dragon dikeluarkan, apakah the power of Red Crimson dari Vival berhasil melakukan steal. Mundur ke arah belakang. Vival dapat Soulblade, dapetin 1 buah poin kill dan bahkan dengan 4 pedang yang memilih untuk mundur ke arah belakang. Casey nggak punya sebuah habis spin kembali. Dan Not Ayanami itu dia. Aduh. Mau mendekat. Hei, jangan mendekat. Saya sudah mandi. Ini sudah mandi, didorong dengan adanya Serektoran. Dan itu yang membuat pergerakan dari hero-hero miliknya Na'Vi terbata-bata. Sulit sekali untuk bisa mendekat ke arah dari mid laner Vitality. Bahkan pencurian dari Battle Retribution. Ini benar-benar membuat, lagi-lagi kayaknya aku merasa Riane tidak ada di posisi yang aman. Karena dia menggunakan Purify. Emang dia aman dari The Way of Dragon, tapi tidak dengan pengejaran dari Vival. Dan Vival sekarang harusnya menjadi poin utama keselamatan dari Riane. Yang membahayakan Riane yaitu Vival. Kenapa? Beda sama Moskov. Ini Rhapsody-nya itu mengarahkan Profesor. Benar, dan kalau Rhapsody-nya nanti nggak kena, rondonya juga berhenti. Rondonya berhenti dan bisa apa dia? Bisa resurrected. Bisa. Pakai Flying Cloud. Iya. Aman emang. Tapi nunggu ya. Nunggu tapi jatuhnya. Dan Mau detik ingat, lebih lah ya. mau laki-laki, mau perempuan, gak ada yang suka menunggu. Oke. Karena laki-laki bukan untuk dipilih, jadi nggak suka nunggu. Dia yang kejar. Itu dia. Tapi pengejaran overchase juga gak bagus, makanya sekarang poin kill 2 sama. Overchance nggak bagus. Yang Halo. itu adalah sadar diri, Profesor. Sadar diri bahwa Solo dia kill. adalah Solo ancaman. kill. Celo, sayang sekali targetnya. Targetnya Profesor tadi targetnya ke minion. Jaraknya juga gak nyampe sepertinya, makanya dia harus reset dulu. Tidak boleh terlalu bernafsu, ingat, jangan overchase. Dan sekarang top lane akan terancam. Oke, Cel. Akan dipok. Apakah ada loncat dari Casey? Tapi nampaknya sadar akan adanya Vivian dan Fumiko yang memberikan sedikit pressure di depan sana. Dia nggak memilih untuk fight. Dilepaskan aja dari Casey. Karena Oke. target utamanya adalah objektif netral supaya tidak perfect dari Vitality. Oke, apakah dilamain? Sini udah mulai beraksi dengan burst fireball yang dia punya. Itu bahkan Aman, ada Searing Torrent, kena efek stun. Purify Kita akan gratis. lihat di belakang. Gak ada yang bisa didapatkan oleh Na'Vi selain Turtle. Sementara tujuan dari Vival untuk nge-clear di bagian bottom lane adalah karena memang Fumieko dia akan bisa melakukan hal tersebut untuk rotasi 2 kali. Ya, dan bahkan lihat Cel ini terlalu mengerikan untuk sosok Granger dari Riane. Dan Vival tidak bisa menghadapi Freya. Ingat, tidak ada Chini, we. Iya, dan belum ada si Albert. Belum ada Shelby. Itu dia belum bisa memberikan efek Life Bane. Sekarang emang harus diulur dulu waktunya, tapi goldnya tetap ada di tangan dari Vitality. Bahkan tidak turun dari keuntungannya. Sharing gold dari Turtle ditukarkan dengan turret. Lagi-lagi Not Ayanami muncul di area bottom lane, tapi ada The Way of Dragon kah? Oh, Vivian gagal! Di-cancel begitu saja dengan adanya cancel back. Anda bahkan lihat free hit dari seorang Chell. Mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill, tapi Fumieko menghentikan dengan nadanya. Penalti zone meanwhile terlalu mengerikan untuk Not Ayanami. Tapi Skype Ray menyala untuk Riane. Ini sebuah hantaman yang cukup menghantam tim Vitality dan menyadarkan kalau mereka melawan Na'Vi Philippines yang bisa menggigit balik. Itu dia, hati-hati, misinisiasi sedikit. Yang sempat kita bilang ke Bude bahwa memang yang membuat Vitality kalah adalah merekanya sendiri. Dan sekarang goldnya udah mulai ketarik. Dari awalnya 1.900 gold, sekarang menuju ke 1.000 gold saja. Tapi ingat, turret adalah objektif sesuatu yang bisa dicari oleh Vitality. Chini hanya membantu bagian bottom lane, di bagian top lane, The Way of Dragon. Oke, menjauhkan Vival. Targetnya menuju ke Riane. Uset sakit banget. Sakit. Tanpa adanya Tapa Soulblade, dia juga bisa mendapatkan. Tapi untuk memake sure, tanpa adanya Purple Buff, mereka dapetin 1 poin kill. Itu dia, udah cukup banget reset yang terjadi. Fair enough. Tadi mereka mendapatkan Vivian dari Na'Vi, tapi Vival membalaskannya dengan Riane. Fair trade. Sekarang harus mengganti lagi objektifnya. Turret sudah didapatkan oleh Not Ayanami di bagian bottom lane. The next target adalah Lord. Tapi ingat, di bagian top lane juga bisa di-push. Bottom lane juga bisa di-push. Chell bermain dengan tenang. Flying Cloud. Dan Sonata tidak menemukan informasi. Dan Vitality yang aku suka adalah mereka tahu bahwa mereka lagi unggul, tapi mereka nggak perlu untuk pegangin Lordnya Ranger Mas, sehingga biarkan Na'Vi yang pegangin Lordnya. Alright. Retake aja. Lihat, bukan hanya itu Profesor. Yang harus mulai diperhatikan adalah satu. Ya kan, dia harus mendapatkan kesempatan untuk fight, bukan Lordnya. Kenapa? Karena kalau top lane dapat Lord sulit.
Harusnya aman, harusnya dapat. Tapi harus dapat satu Fumieko. Maksa, dapat Casey. Tapi lihat Vival, target utamanya ke arah Riane. Tapi ketika ngeliat ada Rain, langsung melakukan disengage. Wah, itu dia ya ternyata ketika ada attack di bagian top lane. Hal yang dicari oleh Vitality adalah Lord. 2.500 gold. Ini akan membuat Vitality semakin lebih mulus perjalanannya untuk meraih title champion Queen of MLBB di match point. Lord merge di bagian top lane. Sementara untuk Na'Vi mereka akan melakukan clear terhadap 2 lane sisanya. Bottom lane dituju. Chell bener-bener bebas banget dengan Swift Trinity. Cini mendapatkan Ice Queen. Ini dia core item yang emang dibutuhkan sekali untuk menghalau Atlas, Akai atau bahkan Freya. Oke, Freya-nya bahkan kali ini tidak online sama sekali, Profesor. Itu dia. Late game insurance mereka tidak memiliki. High ground tidak ada, Profesor. Nah, Zuxin bukan hero clear wave. Agresif early game dari Na'Vi terbungkam semuanya. Dan diawali hanya karena permainan cantik yang diciptakan oleh Vival tadi. Ketika di Tempest of Blade ke arah Riane. Lord selesai. Tapi permainan masih berjalan. Dan bahkan melihat di menit yang ke-10 kali ini. Semua map vision area jungle bahkan sudah mulai dikuasai sama tim Vitality. Dengan 4.000 gold. Dan mereka akan bermain 70% mapnya. Nggak dapat juga lagi tuh, Prof. Lihat deh. Si Casey-nya nggak dapat, Prof. Iya. Jadi kenapa? Karena pakai retri. Pakai retri, perbedaan levelnya juga 3 di sini. Lumayan jauh. Lihat damage dealnya sini. Udah bisa lihat item nggak sih? Boleh. Ini gue pengen lihat. Tadi glowing Ice Queen pokoknya udah buat sini. Ya, dan Vivalnya udah Berserker's Huskclaw dan juga Endless. Vivalnya sih 2 kali 3 kali guard. Riane-nya sih Hilang. tiarap. Nah makanya apalagi dengan Granger kan. Granger plus Purify. Purify. Fatal banget karena memang dengan adanya Purify. Dia emang bisa aman dari The Way of Dragon. Tapi tidak untuk pengejaran dari adanya Tempest of Blade. Iya. Oke. Pelan nih, pelan gamenya bakal turunin temponya. Karena emang temponya dipegang sama Vitality. Malah yang harus keluar dari zona mereka adalah Na'Vi. Dan sementara itu untuk Vival akan bermain dengan landing jauh. Sekalipun dia dikejar, dia masih punya Tempest of Blade. Finch Poise. Akan ada 1001 alasan untuk in-out dari Vival. Guardian Helmet dari Casey. Tapi ini malah memancing nantinya. True damage dari Chell akan semakin lebih mematikan ketika kita tahu bahwa tambahan HP dari Guardian Helmet terbilang tinggi. Para pasukan Retive Vitality harus tenang sih. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Mereka bisa saja melakukan sedikit bait di arah Lord supaya Na'Vi Philippines yang keluar. Nah. Wah ini dia B. Oh BOD, oke. Oh dia nggak malah pick roar dulu ya. Oke, langsung BOD B. Dan bahkan nextnya kayaknya dari Chell akan menuju ke arah Wind of Nature. Daripada nantinya dia bakal di-engage duluan sama Freya. Dan Freya-nya udah pasti bakal bonyok tentunya. Pukul balik. Apalagi ingat, di sini Not Ayanami menggunakan Purify, bukan Vengeance. Oke, tapi lihat Vivian mencoba untuk melakukan sneaky peeky ke arah belakang. Fumieko mulai menutup ke arah garis depan. Tapi Not Ayanami di depan sana, sudah fatal ini keluar kemudian Fumieko. Binati Sound memasa Tifa, tapi Not Ayanami nggak bisa menang. Dia bisa diberikan oleh seorang Chell. Terlalu sakit dari Way of Dragon. Menuju ke arah Riane. Tapi Sobat dikeluarkan dan itu dia Viva. Satu yang terakhir berhasil mendapatkan Table dan Maniac. Berhasil mendapatkan 4 poin kill dari tim Na'Vi Philippines. Base terbuka di bagian bawah. Mereka ingin melakukan push. Dan hanya Rain sendirian tidak akan mampu seharusnya untuk melakukan defense. 1 melawan 4. Oh my god. Ini bencana. Looking for weapon. The unfinished business is over. Back-to-back champions. MWI Vitality berhasil mempertahankan mahkota mereka. Tim Vitality menunjukkan bahwa mereka adalah Queen of MLBB. Unfinished business sekarang sudah selesai. Sudah selesai perdebatannya. Tetap di tangan dari Vitality dengan title defending champion plus back-to-back. Mereka membuktikan diri. Mereka membalaskan dendam mereka. Para ratu pada akhirnya berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Demi kemenangan back-to-back champion untuk tim Vitality.